Sekarang juga punya Allah. Sadarlah kita dengan hakikat ini. Yang di tangan kita itu punya Allah. Makanya kalau orang mati, pasti ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Dan sesungguhnya kami ini pasti pulang kembali kepada sang pemiliknya. Ya kan? Iya. Mana ada orang yang bisa bertahan? Mana ada? Salamulamo Presiden Soeharto menjadi presiden, ujung-ujungnya mati juga, pulang. Berapa lamanya orang-orang terkaya yang pernah kita dengar, bahkan raja terkaya yang belum pernah dan sampai hari kiamat tidak akan bisa mengalahkan kekayaannya, yaitu Nabi Sulaiman, juga berujung meninggal juga. Atau orang yang paling jahat seperti Namrus dan Fir'aun dengan kekuasaan bagaikan tak terbatas, mati juga. Intinya tidak ada satupun yang mampu mempertahankan lama-lama tinggal di muka bumi. Jadi numpang pacik sebentar saja. Presiden Jokowi itu hanya numpang pegang sebentar, dititipin oleh Allah kekuasaan sebentar. Bentar lagi dia selesai itu. Mungkin dia diselesaikan oleh malaikat maut, atau dia selesai dengan masa jabatannya habis. Mau apa dia? Kemarin si Tito sebagai Kapolri, gagah dan jayanya bentuknya, ya, betul-betul kayaknya takkan tumbang. Tahu-tahu dia harus berakhir, walaupun jadi Mendagri sekarang, tapi besok Mendagri ini akan lama sama dia. Enggak, dia pun akan pensiun. Mau jadi apa lagi? Lama-lama dia menjadi orang yang hanya sekedar sebutan orang pensiun itu apa namanya itu? Kalau di Polri sama ya, sama dengan TNI ya. Tetap purnawirawan. Purnawirawan. Kalau dia sudah mati, apa nanti namanya? Almarhum. Ke situlah ujungnya. Almarhum Tito Karnavian, almarhum Jokowi, seperti almarhum Soeharto. Ya, semua kita pasti akan mengalami kejadian yang sama. Ya, nah beruntunglah yang sadar dalam hidup ini dan mau menerima tawaran Allah jual beli dengan Allah. Sementara setelah jual beli dengan Allah, bukan berarti kita tidak boleh menikmatinya. Masih boleh menikmatinya, tapi hanya sekedar yang diperlukan untuk kebutuhan dunia saja. Ya kan? Nikmatilah mobil yang masih ada, nikmatilah rumah yang masih ada, tapi kepentingan agama nomor satu. Kepentingan agama nomor satu. Saya ada acara nih. Apa acara kamu? Saya ada acara reuni keluarga Diano. Sementara mobil saya diperlukan untuk dakwah. Sekarang mobil jalan. Nah, untuk kamu gimana? Saya akan rental mobil. Begitu. Jadi nomor satu agama. Ini rumah asal untuk kepentingan agama, untuk pertemuan para pemikir-pemikir agama, ya, para ahli-ahli dakwah, silakan rumah ini dipakai. Masya Allah. Maka dia sedang menyambut jual beli dengan Allah, dengan hartanya dan dengan dirinya. Ya, dia tidak akan rela hanya hartanya saja masuk surga, dia tidak. Jadi kalau masuk surga itu dengan diri dan dengan harta. Sebagian orang kan banyak pikir, arato musela bawa untuk berjuang, nanang kuah. Dirimu gimana? Kamu nggak ikut, biar hartamu masuk surga, kamu tidak, gitu ya. Jadi yang Allah minta itu adalah harta dan diri. Allah nggak mau kalau hanya harta. Yang harta juga milik Allah kok. Ya Allah, kalau Allah mau lihat itu adalah bawa dirimu, pasti kamu akan bawa hartamu. Kan begitu ya. Baiklah, kita kembali kepada topik kita awal tadi tentang kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti ganti dengan lebih baik. Kita tinggalkan dunia ini, walau hanya sebentar, Allah ganti dengan surga yang maha abadi. Saya punya kisah yang cukup menarik. Kisah ini inspiratif, dan ini kisah nyata. Kisah ini dimuat dalam kitab Al-Kabair. Ya, dimuat dalam kitab Al-Kabair yang disusun oleh seorang ulama ahli hadis dunia, Imam Az-Zahabi. Di situ berkisahkan tentang seorang lelaki yang alim, hafiz Quran 30 juz, mutqin hafalannya, hafiz kutubus sittah, ada hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada hadis itu semuanya hafal dia, ya, faqih, ahli fikih, sementara usianya masih sangat muda. Usianya masih sangat muda. Laki-laki ini dia sudah berkeinginan untuk berumah tangga, tetapi dia belum punya pekerjaan. Sementara ketika dia ngajar, dia pasti menolak siapapun yang memberikan amplop kepadanya. Dia tidak mau. Sementara dia jajakan jasanya, orang segan. Kenapa? Ini ulama kami. Ya, walaupun masih muda ya,
Ini ulama kami. Dia tawarkan jasanya. Jangan salah-salah, tuan-tuan yang mulia. Menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib, kerjanya apa? Kuli kasar. Buruh tukang angkat di pasar. Itu kerjaan Ali bin Abi Thalib. Padahal istrinya adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu nggak Rasulullah bermenantu